yang mana ketika itu mereka berdua terketuk untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi di tengah perjalanan ketika sang kakak memikirkan apa yang akan ia terima ketika masuk ke dalam agama Islam, sang kakak berubah pikiran sehingga tidak jadi masuk Islam dan pulang kembali. Sedangkan adiknya Majusi. Oh, Nasrani, clear. Boten keras katanya. Ucap boten keras. Majusi, penyembah api. Nah, ketika itu sang adik karena tekadnya sudah bulat melanjutkan masuk ke dalam agama Islam, dan beliau bersama anak dan istri mencari seseorang yang bisa dijadikan pedoman untuk mendalami agama Islam. Yang mana ketika itu sang adik ingin bertemu dengan Al-Imam Malik bin Dinar. Akhirnya waja'a akhul asghari ma'auladi sigar wa ma'imra'atihi. Ketika itu datang adik itu bersama anak-anaknya yang masih kecil beserta istrinya. Wadakhalu bainan nas fil majlisi wa jalasu hatta faragha Malik min kalamihi wa wa'dhihi. Kemudian mereka semuanya masuk di kerumunan manusia di dalam majelis yang dipimpin oleh Malik bin Dinar. Mereka duduk menunggu Malik bin Dinar sampai pengajian selesai. Summa qama ilaihi syab wa qassa alaihi al-qissata. Kemudian setelah majelis selesai, pemuda tadi itu berdiri serta menceritakan kisahnya ketika masuk agama Islam. Wa sa'alahu ayya'ridu alaihi Islam wa ala ahli baitihi. Dan dia pemuda itu bertanya kepada Malik bin Dinar agar supaya memberikan perincian penjelasan kepadanya mengenai Islam beserta kepada keluarganya. Fa'aradu alaihim wa aslamu jami'an. Ketika itu karena takjub dengan cerita yang dialami oleh sang pemuda beserta keluarganya tadi, manusia yang hadir dalam majelisnya Malik bin Dinar menangis. Fabakan nasu kulluhum faraha. Ketika itu manusia menangis karena perasaan bahagia. Menangis bahagia kali menangis sedih lain. Kadang pernah diadakan penelitian, seseorang yang menangis karena sedih itu cenderung air matanya panas yang keluar, sehingga ada bercak biasanya setelah dia itu menangis, bercak hitam. Sedangkan kalau menangis karena bahagia itu air matanya dingin. Kalau gitu nanti rasakan. Itu penelitian. Makanya mereka orang-orang yang memiliki perasaan sedih terlalu mendalam sampai menangis itu biasanya di sininya itu hitam. Lain sama yang menangis dengan bahagia. Terus setelah itu wa arada syab ayyarji'a faqalalah. Ketika itu setelah diceritakan semuanya, manusia yang hadir ketika itu takjub dengan kejadian tersebut, pemuda tadi itu ingin pulang, akan tetapi dicegah oleh Malik bin Dinar. Dikatakan kepada pemuda tadi, ijlis hatta ajma'alak min ashabi syai'an min amwalid dunya. Tutup dulu. Jangan keburu pulang sampai aku mengumpulkan harta dari orang yang hadir di masjid ini. Kemudian pemuda tadi menjawab, faqala la uridu an abi ad-din di dunia. Bukan itu yang aku cari wahai Imam, karena aku tidak ingin menjual agamaku dengan dunia. Karena aku khawatir kalau misalkan aku ini mendapatkan dunia ketika aku masuk Islam, khawatir aku ini termasuk golongan orang yang menjual agama dengan dunia. Padahal ini bukan menjual dunia. Kalau kita lihat dari ceritanya bukan.
Ini sebagai bentuk penguatan dari seorang tokoh agar supaya orang ini semakin teguh di dalam memegang agama Islam. Bahkan dikatakan orang yang berhak menerima zakat itu diantaranya apa? Mu'allaf, mereka yang baru masuk Islam. Tujuannya apa? Agar mungkin diantara mereka ada yang tak mampu, itu kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Ya. Dan kadang tiang itu kalau masuk Islam, orang itu kalau masuk Islam cobaannya itu kata. Jangankan masuk Islam, besar gitu godaannya. Orang mau istiqomah di masjid mawon cobaannya gede. Baik dari tetangga kanan, tetangga kiri, depan, belakang. Apalagi dulunya dia itu bukan orang yang istiqomah ke masjid, pasti akan diomong. Aduh, kapan ini kok moro-moro istiqomah di masjid? Oleh mimpi apa? Kadang diolok-olok sampai orang itu malu lagi untuk pergi ke masjid. Cobaan. Karena seseorang yang beriman dan mereka menapaki jalan iman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, pasti Allah itu akan menjadikan ujian. Apakah sungguh orang ini beriman? Karena kalau orang yang sungguh beriman, sungguh-sungguh dalam imannya, dia tidak akan peduli terhadap omongan kanan, omongan kiri, depan, belakang. Yang penting aku tidak nyalanya Allah, yang aku laksanakan ini adalah jalan ketaatan kepada Allah. Bismillah. Bismillah. Bahkan kalau jenengan tahu ceritanya Wes Al-Qarni, dikatakan beliau itu adalah Sayyidul Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Beliau itu Pak, tinggalnya itu tidurnya sama kambing. Dan orang-orang yang di sekitar beliau mengenal beliau itu orang gila. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali agar supaya nanti pada zamannya itu untuk meminta doa kepada Wes Al-Qarni. Sehingga ketika itu pada musim haji Rasul sudah wafat. Musim haji ketika itu dikumpulkan sama Sayyidina Umar. Mana orang yang berasal dari daerah ini? Ini muncul 10 orang, mungkin puluhan, ratusan ya. Terus yang berasal dari kecamatan ini, akhirnya yang selain dari kecamatan itu duduk. Yang dari desa ini, selain desa itu duduk. Akhirnya tinggal beberapa orang, tinggal 1 orang yang berasal dari daerah Goren, yaitu daerah yang ditempati oleh Wes Al-Qarni. Ditanya, apakah nama Anda Wes? Bukan, dari kabilah kami ini tidak ada yang namanya Wes kecuali 1 orang. Mana orangnya? Itu tengah gembala kambing. Dia itu adalah orang yang kami bayar untuk jaga kambing-kambing kami. Dihampiri. Masya Allah, tidur sama kambing. Padahal dikatakan beliau itu Sayyidul Tabi'in. Saking merendahnya beliau sampai di bumi pun dikenal sebagai orang gila. Akan tetapi penduduk langit mengenal beliau sebagai orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kuncinya apa? Beliau sampai mendapatkan kedudukan seperti itu karena pengabdiannya yang amat tinggi kepada ibunya. Jadi beliau itu andaikan ingin bertemu Rasulullah tanpa, dan beliau ini ketika hidup semasa dengan Rasulullah, ketika itu Rasul masih hidup, tapi ingin ketemu, izin sama ibunya dan diizini. Wes kami ibu air ini, ibu Ikrimatono. Akhirnya sampai ketika ada rombongan pergi ke Medina. Sampai ke Medina, cuma Rasulullah ketika itu masih di luar kota. Akhirnya ketemu, pulang lagi. Akhirnya wes tidak usah ke sana. Rumah tono ibu ini sampai saat hari ini itu saat kakak. Akhirnya dirawat itu ibu sampai meninggal dunia. Ketika itu wes ingin melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sudah wafat ketika itu. Tidak sampai ketemu Rasulullah. Andai kan beliau bertemu Rasulullah termasuk sahabat. Gara-gara beliau tidak bertemu Rasulullah, maka bukan dikatakan sahabat.
tabi'in, tapi pemimpinnya tabi'in. Akhirnya lanjutkan kisah ini. Setelah masuk Islam, pemuda ini pergi menuju tempat-tempat reruntuhan dan menemukan di tempat tadi itu satu rumah yang berpenghuni. Akhirnya tinggal di situ. Ketika pagi besoknya istrinya bilang, "Mas, yang pasar, pergi ke pasar, cari kerja mas, kita butuh makan. Dengan gaji itu nanti kita bisa makan sekeluarga, karena kita tidak punya pekerjaan. Pergi ke pasar." Akhirnya berdiri pemuda itu pergi ke pasar. Ketika sampai di pasar, tidak ada satu orang pun yang memperkerjakannya. Sehingga orang ini bertekad, kalau begitu aku bekerja kepada pemilik manusia, Allah. Pergi ke masjid, sholat sampai waktu subuh, pulang dalam keadaan tangan kosong. Berkata sama istrinya, "Dek, sabar dulu. Mas sik durung dibayar karo tuan, karo sing tak kerjoi." Siapa yang dimaksud? Allah. Durung bayaran nih. Menawa ngisuk. Akhirnya satu keluarga malam itu tidur dalam keadaan kelaparan. Tidur sampai besoknya istrinya bilang lagi, "Mas, budal maneh. Menawa ana juragan sing gelem kerjokno sampean sing iso dibayar saiki." Pergi lagi, muter keliling pasar, tidak ada yang memperkerjakannya lagi. Sampai-sampai dia bertekad pergi ke masjid lagi, minta sama Allah, pulang sorenya dalam keadaan tangan kosong lagi. Bingung istrinya, kaitan lebih bisa mulai orang dulu dibodoh kalau dulu. Padahal andaikan dia mau menerima tawaran dari Malik bin Dinar tadi itu agar supaya dikumpulkan uang, otomatis dia jadi orang kaya ketika itu. Tapi dia tidak mau usaha. Akhirnya besoknya itu hari Jumat, istrinya bilang lagi, "Mas, istri dino mas, pawon tidak mau. Anaknya lupa lagi." "Iya dek, budal yang pasar." Pergi ke pasar. Ya sama seperti hari pertama, hari kedua. Tidak ada yang memperkerjakannya. Akhirnya dia pergi ke masjid. Tsumma qama wastaghala bis shalah wa shalla rak'atain. Kemudian dia itu sholat dua rakaat. Ketika pertengahan siang hendak Jumatan, ketika itu anaknya di rumah dalam keadaan kelaparan, hampir tak tahan. Ketika itu munajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ilahi wa sayyidi wa maulai," katanya, "Ya Allah, laqad akramtani bil Islam. Engkau telah memuliakan aku dan keluargaku dengan masuknya kami ke dalam agama Islam. Wa tawwastani bi tajil Islam, dan engkau telah mengaruniakan kepada mahkota keislaman. Wa hadaitani bi tajil huda, dan engkau telah memberikan hidayah kepadaku sehingga aku mendapatkan petunjuk untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa bi hurmatid din allazi razaqtanihi." Ya Allah, demi kehormatan agama yang telah kau karuniakan kepadaku, wa bi hurmatil yaumil mubarak asyarif allazi qadrahu indaka 'azimun wa huwa yaumul jum'ah, dan berkat kemuliaan hari Jumat yang mana engkau telah mengagungkan daripada itu hari Jumat, as'aluka an tarfa'a syukri nafaqata iyali an qalbi. Aku minta kepadamu agar supaya engkau mengangkat daripada kesibukanku dengan memberikan nafkah kepada keluargaku. Wa tarzuqni min haitsu la yahtasib. Jadi as'aluka an tarfa'a syughla
nafqati iyali an qalbi. Ya Allah, aku minta kepadamu agar supaya engkau ini hilangkan daripada bingungnya aku dan keluargaku dari yang namanya dunia. Wa tarzuqni min haitsu la ahtasib, dan berikan kepadaku rezeki yang mana dari rezeki itu sekiranya aku tidak nyangka-nyangka ya Allah. Fa ana wallahu astahyi min ahli wa iyali. Aku malu ya Allah kepada keluargaku. Wa akhafu alaihim min taghayyuril hal li hadatsati halihim fil Islam. Aku khawatir kalau misalkan keadaan seperti ini, aku khawatir mereka berubah nanti keluar dari Islam, kembali ke dalam agama Majusi. Akhirnya amin, disibukkan dengan sholat. Pulang ke rumahnya, sebelum itu pulang masih sibuk dengan sholat. Di rumahnya ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilihat ada tamu, tidak dikenal. Dibukakan pintu, waalaikumsalam. Sini, aku pesuruh dari orang yang memperkerjakan suamimu di pasar. Oh, ini ada bayaran dari tuanku untuk disampaikan kepada suamimu. Jadi bayarannya itu diwadahi nampan, cuma ditutupi teplek, celemek, ditutupi. Ini bayaran untuk suamimu setelah bekerja 2 hari. Nanti kalau misalkan suami masih kerja hari ini, nanti akan ada tambahan dari tuan. Akhirnya ketika pesuruh tadi itu pulang, dibuka, isinya nih apa? Dinar. Dinar itu duit emas. Kinten-kinten kalau dirupiahkan itu 1 dinar itu bisa sampai 4-8 juta. Satu dinar banyak ya. 1 nampan itu isinya dinar semua. Kaget itu. Kerja apa bojoku ini kok sampai dibayar saya ini kayaknya. Akhirnya si istri tadi dengan perasaan bahagia pergi ke pasar, ingin menukar barang tadi, dinar tadi itu. Nah, ketika itu yang penukaran ini orang Nasoro, dilihat, diliti, dinar model apa ini? Kata tukang penukaran ini. Dapat dari mana ini? Ini bayaran suamiku tadi diantarkan sama pegawai tuannya. Kalau tak lihat desainnya ini bukan desain dunia, artinya bukan buatan dunia. Ayo, dari mana kamu dapat ini? Ini desain ini tidak ada kecuali dari langit, dari akhirat. Bingung kaget. Akhirnya 1 koin ini yang biasanya mungkin dihargai 8 juta kali tukang ini dihargai 16 juta. Wis tak tuku. Tolong ceritakan. Ya Allah, ceritanya kok sampai ini oleh dinar itu. Ceritakan apa? Akhirnya pedagang ini yang awalnya agama Nasrani masuk Islam. Gara-gara jadi cerita istrinya, belum suaminya ini. Mulai awal ceritakan, aku ini masuk Islam gini kakak suamiku tidak mau. Akhirnya aku bertemu dengan Malik bin Dinar, ditawari uang tidak mau gini. Akhirnya suamiku kerja 1-2 hari belum dibayar, akhirnya dia dapat bayarannya berupa ini. Masuk Islam. Ketika itu suaminya mikir, apa ini mangan apa keluarga? Tidak tahu kalau di rumahnya itu dapat kiriman. Mangan apa bojoku karo anakku saiki. Akhirnya dia nyari nampan diisi pasir, ditutupi tuh, celemek. Isi kira. Akhirnya dibawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah mas. Bingung suaminya, bingung. Tapi si suami tadi itu merasa biasa. Ojo bingung. Apa? Tadi ada orang yang katakan bayaranmu mulai hari Rabu sama Kamis kerja. Sekarang sudah tak siapkan makanan di rumah. Akhirnya bahagia lah. Aduh, sopo ini sing ngirim ini. Terus tadi itu nampan yang isinya pasir ditaruh, direken guys. Alhamdulillah oleh
rezeki makan. Ketika itu dibuka nampaknya isi pasir itu sama Mas, apa ini isine kan? Menawa kayak roti dibuka. Jadi itu musim buat kaget sama. Padahal si tas ini di pasir kok tadi tepuk. Alhamdulillah. Yang mungkin ini bayaranku dari Allah karena aku telah mengabdi kepada Allah mulai dari waktu ini sampai Jumat. Dan ini berkat doaku yang aku panjatkan kepada Allah karena kemuliaan daripada hari Jumat. Maka dari itu kalau malam Jumat itu kalau bisa, kalau PNS sulit ya, melebet ya. Yang wira swasta itu libur, yang punya pekerjaan sendiri itu libur. Bahkan kalau misalkan bisa, khusus hari Jumat gratiskan untuk mereka yang pakai jasa kita. Dulu itu nanti kula mireng bagi Ustaz kula ada seseorang itu di Pasuruan penggaweannya becak tiap hari becak. Cuma beliau ini kalau hari Jumat semua yang naik tidak boleh bayar karena aku tidak bisa sedekah tiap hari itu kecuali dengan hari ini tiap hari Jumat. Suatu saat dia ini sowan Kiai Hamid pengen ketemu Nabi Khidir. Kiai kula pengen ketemu Nabi Khidir ya apa caranya? Sepanjang tahu kerja. Kok bisa? Aku pikir ketemu Nabi Khidir kok pancet kok kerja. Akhirnya ketika hari Jumat itu ada orang naik becaknya maksa mau bayar. Enggak, aku wis bertekad kalau hari Jumat enggak gelem nerima bayaran. Akhirnya ketika selesai pegawai soal lagi kan yang undi Nabi Khidir kok derek dugi. Loh, apakah tadi ada orang yang maksa-maksa bayar ketika hari Jumat ketika naik becaknya? Ada ilmu itu. Khidir Pak becak keturutan cuma orang tadi itu tidak terasa kalau Nabi Khidir ya naik becak. Makanya kalau hari Jumat itu usahakan seperti itu. Khususkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau tidak bisa libur, sholat, baca Quran, ya dengan bekerjanya sampean itu kita niatkan ibadah. Mungkin kalau masih belum bisa gratiskan, ya Allah, ini hari Jumat aku pengen makanan di rumahku ini istimewa ya, untuk istriku, anak-anakku, sehingga aku tidak minta-minta hari Jumat yang kerja. Atau ya Allah, untuk hari Jumat hasilku dapat dari bekerja 50% aku taruh ke kotak al-wajib, 50% aku taruh ke yatim duafa. Karena hari Jumat itu memiliki keistimewaan yang tersendiri. Bahkan dikatakan qala al-faqih rahmatullahi alaih irfa'u aydikum ila sama wa qulu bi hurmatil jum'ah ighfir lana dzunubana. Angkat tanganmu ke langit dan katakan dengan kemuliaan hari Jumat, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ini jangan sampai lupa doa ini hari Jumat. Wakshif anna kurbatana, dan lapangkan segala kesulitan kami. Jadi minta ampuni dosa kami dan lapangkan daripada kesulitan kami. Wa hadza syab lamada Allah wa syafa'a ilaihi bihaqqil yaumil jum'ah hatta qada hajatahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kita tadi telah mendengar ada orang pemuda yang mana dia berdoa berkat kemuliaan hari Jumat sehingga Allah memenuhi segala kebutuhannya. Terus bagaimana kalau kita yang mulai kecil sudah beragama Islam, kita sudah sering baca Quran, kita sering puji Allah, bagaimana kalau kita yang doa? Apakah tidak mungkin Allah ini kabulkan? Pasti prioritas kita untuk dikabulkan oleh Allah akan lebih besar. Yang penting sungguh ya. Semoga sedikit ini disampaikan manfaat. Terus lagi satu pesan ya. Kalau nyari istri hati-hati. Nah, kalau nyari istri hati-hati. Istri. Ini pun nggak ada gitu. Cekap setengah kemauan. Kalau ada kemampuan, bingung kok turun enten piring terbang. Kalau
Kalau cari istri itu Nabi kita Muhammad SAW memberikan pedoman. Tungkahul mar'atu ala arba. Nikahilah seorang perempuan karena 4 perkara. Pertama apa? 5. Karena hartanya. Terus wajamaliha, ayuni, walihasaniha, karena dia keturunan orang yang baik. Terus walidiniha, karena agamanya. Akan tetapi faktor pilihlah, kalau misalkan kita tidak bisa 4-4-nya, minimal kita itu fasfar agama. Pilih agama, bukan yang agamanya baik. Dilihat sholatnya gimana, ngajinya gimana. Habib Anis Malang itu memberikan kriteria gini, pokoknya ono wong gelem sembahyang itu JPN. Soalnya kalau kita mencari yang selain sholat, ngaji di opo, majelisin apa, itu kita kesulitan. Pokoknya gelem sembahyang, makilah liane samburadul pilihan. Kenapa? Karena kalau kita memilih yang agamanya ini bagus, lebih dalam hal sholat, insya Allah keluarga yang akan kita bina itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Kok nggak harus man? Kok nggak harus cantik? Kok nggak harus nasab? Misalnya agama disingkirkan karena banyak perceraian terjadi karena gara-gara harta. Kita milih, awalnya kita dulu adalah orang miskin, kita milih perempuan yang kaya, akhirnya gara-gara kita yang tidak sederajat, kita dijadikan pembantu, seakan-akan kita disuruh, seakan-akan seperti orang yang berkawan. Makanya misalkan ini jangan diprioritaskan nomor 1. Terus kecantikannya, berapa banyak orang yang memilih dari kecantikan, akhirnya terus umur sekawan doso saya terus keriput wajah ini kata sing ical, akhirnya bingung boleh kali gara-gara nasabe banyak. Pokoknya intinya kita kalau mencari istri, terutama yang belum punya, itu perhatikan daripada agamanya. Lebih-lebih kalau ada 4 istrinya, tapi sorong lek jenengan berarti madosi sing enten sekawan pas cerios teng kiai ustaz terus sing kiai ini lho lek ono tak rabi dhewe. Lek ono tak rabi dhewe karena sulit, saking sulitnya. Akan kiai sendiri mereka pasti akan memprioritaskan yang agamanya itu bagus. Apakah harus pondok? Ya harus. Pokoknya dilihat sholatnya gimana. Lebih-lebih dia itu mau ngaji, walaupun bukan lulusan pondok, walaupun bukan anaknya kiai, walaupun tidak ayu, walaupun tidak sugih, rajin. Karena insya Allah dengan kita dan agama ini, kita akan menjadi di dalam keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana dalam cerita ini. Semoga kita, anak-anak kita, istri-istri kita bisa diberikan kesabaran oleh Allah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan semoga anak-anak kita, saudara-saudara